Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Mari kita lanjutkan kuliah dinamika proses bab 2 ya, matematika sistem dinamik. Jadi pada bab 2 ini kita akan belajar mereview matematika. Harapannya setelah selesai mata kuliah ini Anda mampu menyusun dan menyelesaikan model matematika atau persamaan keadaan. Ya, Anda mampu menyusun dan menyelesaikan model matematika dari sistem atau proses sehingga dapat menjelaskan kelakuan dinamiknya. Kalau Anda mampu menyusun sampai menyelesaikannya, maka Anda mampu menjelaskan kelakuan dinamiknya. Kelakuan dinamik tentu saja terhadap perubahan input. Seperti itu. Perubahan input minggu lalu sudah dijelaskan, ada banyak ya. Ada misalkan perubahan suhu, tekanan, flow, dan komposisi. Nah, materi yang akan kita pelajari adalah bilangan kompleks. Ini saya yakin Anda sudah dapat nih SMA. Lalu transformasi Laplace. Transformasi Laplace ini nanti kita gunakan untuk penyelesaian analitik ya, penyelesaian persamaan diferensial biasa. Kalau nanti kesulitan kita bisa menggunakan numerik ya, eksplisit Euler atau Runge-Kutta. Lalu penyelesaian PD dengan transformasi Laplace ya, prosedur, lalu inversi atau kebalikan Laplace, sampai time delay atau keterlambatan dalam respon perubahan input. Ini time delay, dikenal juga dengan dead time ya. Lalu kita akan belajar karakteristik respons, deviasi, variabel deviasi, respon output, dan kestabilan ya. Terakhir adalah linearisasi, karena penyelesaian Laplace itu adalah penyelesaian linear, sehingga jika ada persamaan yang tak linear ya, maka kita harus melakukan linearisasi. Linearisasi tujuannya menjadikan atau mengubah persamaan yang tadinya tak linear menjadi linear, seperti itu ya. Baik, kita awali dengan bilangan kompleks. Sebuah bilangan disebut kompleks jika bilangan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai bilangan real ya, atau bilangan tersebut adalah bilangan khayal. Jadi kalau tidak dapat dinyatakan real atau bilangan tersebut dinyatakan sebagai bilangan khayal atau imajiner, itulah yang disebut dengan bilangan kompleks. Nah, kita kembali ke definisi bilangan imajiner ya. Dulu kita pernah belajar waktu di SMA bahwa imajiner didefinisikan sebagai akar dari -1. Nah, untuk bentuk kartesian secara umum ya, bilangan kompleks ini didefinisikan sebagai C, di mana C sama dengan A plus imajiner B. A adalah bilangan real ya, sedangkan B adalah bilangan imajiner. Maka kita tulis A plus IB. Ini adalah bentuk kartesian ya. Nah, kalau kita lihat di bidang kompleks, ini bidang kompleks ya. Yang ini sumbu real, aksis ya, sumbu X-nya ini adalah bilangan real, sedangkan yang tegak ini adalah imajiner ya, imajiner. Kalau kita punya bilangan kompleks C sama dengan AB, maka titiknya di sini ya, C sama dengan AB. Ini adalah A, ini adalah B.
maka bilangan kompleksnya posisinya di sini titiknya. Nah, dulu waktu kita SMA pernah belajar ketika kita mempunyai bentuk ini A, B ya. A dan B ini, maka ini membentuk sudut theta. Kalau membentuk sudut theta seperti ini tegak lurus ya 90 derajat. Maka kita bisa mendefinisikan R. R di sini adalah kita definisikan magnitude, sedangkan theta adalah argumen atau angle sudut ya. Nah, kalau kita belajar rumus Pythagoras dulu kan kita peroleh R itu sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat ya kan. Sedangkan theta itu arkes tangen atan ya B per A ya kan. Kalau sin theta apa? Sin theta. Sin proyektor per proyektem ya, sin tortem berarti B per R. Kalau cos theta berarti A per R seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Notasi polar untuk menyatakan bilangan kompleks. Ya, kita sudah ketahui bahwa R itu magnitude, tak lain adalah bilangan kompleks itu sendiri ya, sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini untuk argumen atau sudut angle arkes tangen ya, arkes tangen atau tangen pangkat minus 1 B per A ya. Nah, kemudian cos theta tadi kita definisikan ini kan cos theta berarti kalau cos theta sama dengan A per R, maka A sama dengan R kali cos theta. Nah, ini kita ingat-ingat lagi. Ini B sama dengan R sin theta. Nah, kalau kita nyatakan dalam notasi kartesian bahwa ini adalah C itu adalah A plus IB, maka A-nya adalah R cos theta, sedangkan B-nya adalah R sin theta, maka kita mendapatkan bilangan kompleks dalam notasi kartesian adalah seperti ini. Ya. R kali cos theta plus I sin theta, di mana cos theta kali imajiner sin theta itu adalah ini. Nah, gitu ya. Maka kita bisa menyatakan bilangan kompleks ya dalam beberapa bentuk ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan yang namanya conjugate. Ini penting nih untuk terutama untuk operasi pembagian ya. Atau nanti kita sampai ke contoh soal. Yang dimaksud conjugate itu adalah kebalikan dari imajinernya saja ya. Kebalikan dari imajinernya saja. Kita lihat di sini imajinernya plus, maka konjugatnya adalah minus. Ya, kalau Anda punya bilangan kompleks misalnya seperti ini, D sama dengan minus 2 minus imajiner kali 3, maka konjugatnya D adalah apa? Minus 2 plus imajiner 3 ya. Inilah konjugat. Ya,
konjugitnya itu yang imajiner saja, sedangkan yang real tetap, ya seperti itu. Nah, operasi bilangan kompleks. Operasi bilangan kompleks ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan seterusnya. Kita lihat operasi penjumlahan dan pengurangan ya ini. Tapi awalnya kita punya bilangan kompleks C, yaitu A plus imajiner B, atau R kali eksponen theta, imajiner theta, ya. Dan satu lagi bilangan kompleks P sama dengan V plus imajiner W, atau Q kali eksponensial imajiner beta. Ini ya. Maka kalau penjumlahan dan pengurangan mudah, kita tinggal kelompokkan saja C plus minus P, ya. Maka yang real kita kelompokkan yang real nih, ya, real. A plus minus V ini real ya, real. Ini real ya. Sedangkan imajinernya yang ini B plus minus W, ini imajiner, ya, imajiner. Ini imajiner. Ini imajiner. Nah, seperti itu. Itu ya. Ini real, ini imajiner. Nah, sekarang kalau perkalian, ya sama, kita perkalian. Sama halnya kita mengelompokkan ya nanti. Ini A kali V. Ya. Lalu A kali V ya. Lalu ini B dikalikan W ya, ini kalikan. Nah, selanjutnya ini I kali I kan I kuadrat, B kali W tetap ya sama. Ini mudah, masih mudah. Sekarang kita lanjutkan yang ini. Imajiner kali imajiner B kali V dan imajiner B kali imajiner W. Jadinya ini ya. Nah, kita lihat. Sekarang kita kelompokkan yang imajiner sendiri, real sendiri. Ini real, ini imajiner. Nah, ingat bahwa tadi imajiner ya, ini imajiner itu didefinisikan sebagai akar min 1 kan. Berarti kalau imajiner kuadrat maka sama dengan min 1. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah min 1 imajiner kuadrat nih. Maka bentuknya menjadi seperti ini. Kita punya real. Ini real dan ini bagian imajinernya. Atau kalau dalam bentuk eksponen pangkat ini ya, kartesian, ini dalam bentuk kartesian, maka ketemunya seperti ini. Nah, ini R-nya R dan Q kita keluarkan, pangkat theta dan betanya kita kelompokkan. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang kalau perkalian dengan konjugit, Anda lihat. Awalnya kita punya A plus IB dikalikan dengan konjugitnya. Ini konjugit ya, konjugitnya. Awalnya plus imajiner imajiner B, sekarang menjadi minus imajiner B. Nah, kalau ini dikalikan, maka A kali A sama dengan A kuadrat ya. Lalu A kali minus B sama dengan ini A kali sini minus I kali AB
ya kan? Sekarang ini yang ini itu adalah plus I kali AB. Yang terakhir sekarang ya, I kali IB kali minus IB, berarti min kali plus minus I kuadrat itu min 1, ya kan? B kali B adalah B kuadrat. Maka ini bisa kita coret karena minus ya, ini bisa kita coret, yang ini jadi plus, maka jadilah A kuadrat plus B kuadrat. Nah, seperti itu. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Ini artinya ya, bilangan real saja, ya kan? Tidak ada imajinernya. Jadi artinya ketika Anda mempunyai bilangan kompleks, katakanlah bilangan kompleks itu sama dengan C, kalikan dengan konjugatnya C, maka menghasilkan bilangan real saja. Nah, kalau C itu sama dengan C sama dengan A plus IB, nah maka perkaliannya ini adalah bilangan realnya nanti A kuadrat plus B kuadrat. Nah, seperti itu. Kalau bilangan realnya itu misalkan P sama dengan V plus imajiner W, maka konjugatnya, perkalian dengan konjugatnya adalah V kuadrat plus W kuadrat. Nah, seperti itu ya. Jadi real, bilangan real ini. Itu perkalian dengan konjugat. Nah, sekarang pembagian. Kita punya C dibagi P. C dibagi P. A plus IB dibagi V plus IW. Kalau kita harus menentukan atau melaporkan siapakah real dari pembagian CP ini, siapakah realnya, siapakah imajinernya. Nah, maka prosedurnya begini. Jadi ini kita lihat pembaginya ini P ya, ini perlu dikalikan dengan konjugatnya supaya bisa menjadi bilangan real. Nah, seperti ini. Kalikan aja dengan konjugatnya, ini konjugatnya P ya. Kalau di bawah dikalikan dengan konjugatnya P, maka yang atas juga harus dikalikan dengan konjugatnya P supaya sama saja dikali 1 gitulah. Nah, maka yang bawah ini P dikali konjugat P adalah bilangan real V kuadrat plus W kuadrat. Nah, berarti sekarang yang atas kita kelompokkan biasa, ini real, ini imajiner, ya kan? Maka ini bisa kita sendirikan yang real ya. Inilah yang real. Ini yang real. Itu ya, ini yang real, sedangkan ini yang imajiner. Nah, seperti itu. Nah, bentuk polar daripada pembagian bilangan kompleks C dan P adalah seperti ini. Ya, R eksponen imajiner theta dibagi Hi eksponen imajiner beta sama dengan R per Q. Nah, ini dikelompokkan. Kalau pangkat itu kan pangkatnya ini pembagian ya. Nah, ini kalau dikelompokkan jadinya minus. Gitu ya. Ini jadinya minus. Karena pembagian minus beta. Gitu ya. Yang di atas plus, yang di bawah minus. Nah, kalau
bilangan kompleks C dipangkatkan N, ya mudah saja, tinggal ini nanti dipangkatkan N, jadi R pangkat N plus eksponen I N theta, itu kan, pangkatkan N. Lalu akar, ini persamaannya ini akar NC, ini ya hasilnya ini, dimana K itu sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2 sampai diperoleh N akar. Ini adalah operasi-operasi bilangan kompleks. Nah, untuk contoh soal 211, ini konversi bilangan kompleks menjadi polar. Kita awalnya mempunyai bilangan kompleks bentuk seperti ini. A bilangan kompleks sama dengan 3I 4, B sama dengan ini 8I6 minus I6, sedangkan yang C adalah minus 1 plus I. Kalau kita cari magnitudenya, ya magnitudenya 3 kuadrat, akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat itu ketemu 5, yang ini 10, ini 1,4. Kita cari tetanya, arkes tangen B per A, ketemu ini, ya ketemu ya 0,9 minus 0,64 3B per 4, ini radian ya, dalam bentuk radian. Lalu dalam bentuk polar berarti 5 kali eksponen minus plus ya, ini tetanya ini tetanya yang ini, lalu B sama dengan 5 kali eksponen minus I 0,643 ya, sedangkan ini yang B. Ini mestinya C ya, ini mestinya C, ini ganti ya punyamu ya, ini mestinya C bukan B, seperti itu. Nah, ini kalau kita lanjutkan dalam bidang kompleks, kita plot dalam bidang kompleks, ini A yang tadi ya, terus ini B ya, 8 min 6, min 6 nya di sini ya, min 6 nya di sini, ini min 6, ini 8 min 6, sedangkan yang C min 1I, min 1-nya di sini, 1 plusnya di sini, imajinernya. Nah, sudut-sudutnya seperti ini ya, sudut-sudutnya. Yang ini sudut untuk yang B. Nah, begitu ya. Perkalian bilangan kompleks ini tadi sudah ya, mudah, tinggal kita kelompokkan mana yang real, mana yang imajiner ya. Ini berarti realnya adalah minus 7, sedangkan imajinernya minus 1. Yang ini plus minus 2, imajinernya plus 14 ya. Perkalian bentuk polar sama ya, ini kalau kita A kali C, ini A kali C, tapi kita menggunakan bentuk polar, ujung-ujungnya hasilnya sama ya, sama dengan ini ya, sama kan. Lalu pembagian kita misalnya A bagi B, ingat pembagian ini yang bawah itu dikalikan dengan konjugit. Kalau bawah dikalikan konjugit, atas juga harus dikalikan konjugit daripada yang konjugit B ya, konjugitnya B. Akhirnya kita mempunyai bilangan real saja yang bawah, sehingga ini real, maka bisa dikelompokkan. Nah, kalau sudah kita kelompokkan, ternyata realnya ini 0 ini sekarang. Nah, kita hanya punya imajiner saja toh, 0,5 ya.
24 minus 24 kan 0. Ini real sama dengan 0. Nah, kalau kita cari ke bentuk polar, hasilnya juga sama seperti ini. Ya, minus 0,5 ini sama. Baik, jadi demikian untuk 2.1. Kita break dulu.